Indonesia. Orang-orangnya ramah, makanannya enak, dan pemandangannya keren. Aku senang tinggal di sini. Kecuali satu hal. Iklimnya. Nggak apa-apa sih kalau cuma terik panas atau hujan saja. Tapi kalau bencana alam nih, aku nggak tahan. Biasanya sih aku nggak terlalu peduli soal bencana ini. Sampai akhirnya aku mengalami sendiri bencana longsor yang parah. Benar-benar pengalaman yang mengubah banyak hal dalam hidupku. Waktu kecil, aku suka mengunjungi sepupu karena mereka tinggal dekat sungai. Kami selalu berenang dan main-main di sungai itu. Meskipun kami tahu bahwa sungainya tidak bersih dan tidak aman. Aku ingat orang tuaku pernah ngomong ke paman dan bibi bahwa mereka harus pindah ke rumah lain karena daerahnya sering banjir dan ada ancaman tanah longsor. Tapi mereka biasanya hanya jawab, "Ya, kapan-kapan saja." Suatu kali, mereka mengundang kami datang untuk merayakan ulang tahun paman yang ke-50. Hari itu hujan sepanjang hari. Aku ingat kami tidak dibolehin keluar karena takut baju kami kotor. Ada-ada aja. Padahal main hujan kan asik. Kami pun menikmati kebersamaan yang ada dan merasa senang. Kami baru saja mau makan ketika suara keras dan jeritan orang-orang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Kami pun lari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ya ampun, ini mengerikan. Aku gak pernah lihat hal ini terjadi di depan mataku. Suasana saat itu sangat ramai. Dorongan tanah dan air sangat besar dan gak ada yang bisa menghentikannya. Para tetangga berhamburan keluar dan panik. Sedangkan aku... Orang tuaku berkata bahwa kami juga harus berlutut dan berdoa. Aduh, aku harus berdoa apa? Aku hanya tahu doa yang biasa aku hafalkan. Gimana dong? Karena bingung, aku pun mulai dengerin doa orang-orang di sekelilingku untuk mendapatkan ide. Ada yang berdoa minta rahmat dan perlindungan Allah. Ada juga yang minta agar dihindarkan dari murkanya. Tapi di antara doa-doa tersebut ada satu yang beda. Dia berdoa kepada Allah seperti dia ngobrol ke teman. Dan aku dengar kalau dia menyebutkan Isa Al-Masih. Aneh. Aku jadi kepikiran orang itu terus. Tapi aku tetap aja lanjut meniru doa-doa dari orang di sekitarku. Setelah itu, kami dan keluarga paman meninggalkan lokasi secepat mungkin. Dan untuk sementara waktu, mereka tinggal di rumahku. Besoknya, kami kembali untuk melihat apa yang telah terjadi. Alhamdulillah, meskipun rumah mereka rusak, tapi semuanya masih ada. Menurut info sekitar, ada 3 korban jiwa dan setiap rumah yang ada di situ rusak, kecuali 1. Ternyata, itu adalah rumah tetangga yang berdoa kepada Isa. Kami semua takjub dan bertanya, kok bisa hanya rumahnya yang terlindungi? Dia menjawab kalau ini karena perlindungan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih? Kok bisa? Tetangga itu menjelaskan bahwa Injil mengajarkan Isa telah menciptakan dunia dan ia berkuasa atas segala ciptaannya, termasuk iklim. Dia menceritakan satu kisah dalam Injil mengenai kuasa Isa. Suatu malam, Isa dan teman-temannya ada di atas kapal. Tiba-tiba badai besar datang dan hampir menenggelamkan mereka. Ketika orang-orang panik, Isa berdiri dan mengucapkan 2 kata. Diam, tenanglah. Hanya dengan kata-kata itu, badai pun langsung berhenti. Wow, sehebat apa Isa sampai badai aja dengerin dia? Orang itu menjelaskan, dia berdoa kepada Isa
karena dia tahu Isa berkuasa atas iklim. Oh, dan yang lebih kerennya lagi, aku dengar orang itu berkata bahwa Isa berkuasa dan bahkan mengalahkan dosa dan maut ketika dia mati di kayu salib. Isa berkuasa untuk mengampuni dosa dan menolong kita tidak melakukannya lagi. Nah, yang terakhir, orang itu berkata bahwa Isa akan menjadi hakim akhir pada hari penghakiman nanti. Dan Isa lah yang akan menentukan siapa yang bisa masuk ke surga. Semua ini baru bagiku dan berbeda dari apapun yang pernah aku tahu. Namun, aku tidak mengingkari bahwa rumah tetangga itu satu-satunya yang tidak rusak karena tanah longsor. Aku harap aku tidak akan pernah mengalami tanah longsor lagi. Tapi jika iya, maka aku akan coba berdoa kepada Isa. Karena kayaknya ia benar-benar dapat melindungiku. Ikuti terus kisahku dan tonton videonya untuk mendengar lebih banyak lagi. Selalu ingat untuk hidup soleh, hidup bahagia.